Kepada seluruh warga jemaat GKJW Kertosono, mengucapkan selamat pagi dan shalom. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memenuhi kita pada hari ini. Kembali kita akan membangun ibadah minggu hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2020, dan ibadah kita kali ini sekaligus untuk mendukung kegiatan Pekan Kebangunan Wanita GKJW yang dimulai tanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2020 yang akan datang. Untuk menandai Pekan Kebangunan Wanita GKJW, maka pelayanan ibadah minggu hari ini akan dilayankan oleh ibu-ibu jemaat. Demikian mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita masuki suasana ibadah dengan kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Mari datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya kepada Dia saja engkau memuji-muji. Muliakanlah Dia yang telah mendandani engkau dengan kewibawaan dan kesabaran. Tuhanlah yang memberkati orang benar, Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Amin. Tema ibadah pagi ini adalah Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alat-Nya. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Kita ungkapkan melalui Kidung Pujian 244 ayat 1. Maha tinggi
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam panggilan pertobatan. Tuhan memanggil kita para perempuan di tengah keluarga sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anak. Ada peran ganda yang menuntut para perempuan melakukan tugas dan panggilannya yang tidak ringan, menjadi pendamping dan penolong, sekaligus menjadi pembimbing dalam keluarga. Seiring dengan kenyataan itu, tentu masih banyak yang belum mampu dilakukan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Menyadari itu semua, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami para perempuan mestinya merasa bangga, namun demikian juga menjadi penyesalan, sebab kami semua belum mampu memenuhi tugas panggilan-Mu yang mulia itu. Belum mampu menjadi pendamping, teman sepadan, dan penolong bagi suami kami. Demikian juga tugas membimbing anak-anak. Kami belum mampu membawa anak-anak untuk ikut serta memenuhi tugas panggilan-Mu sesuai dunia mereka. Apa yang pantas kami banggakan? Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kami mohon berdiri, kita menerima anugerah. Kita yakin dengan pengakuan kita yang tulus, Tuhan berkenan mengampuni dosa, kesalahan kita, sebagaimana kesaksian Alkitab yang demikian. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-20. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini mari kita dengarkan petunjuk hidup baru bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43 yang akan dibacakan oleh saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, untuk menyempurnakan penyesalan dan pertobatan kami, kini kami siap Engkau ubahkan ya Bapa. Melalui firman-Mu, biarlah hendaknya yang akan kami baca dan renungkan, kami yakin akan semakin mampu memenuhi tugas panggilan-Mu. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, agar kami setia senantiasa mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 43. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum ini, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita semua yang setia mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perenungan pada pagi ini dengan perikop, perempuan, benih yang tumbuh, hidup, dan berbuah. Ada suatu ungkapan yang seringkali kita dengar, yaitu surga ada di telapak kaki ibu. Dengan ungkapan ini menunjukkan bahwa surga adalah suatu tempat yang indah, yang baik, dan mulia, dan di situ ada damai sejahtera, tenteram, dan sukacita selalu. Ibu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, dan mendidik anaknya, dan membesarkannya sampai menjadi anak yang dewasa, yang baik, yang menjadi harapan Tuhan maupun harapan keluarga. Tidak mulus perjalanan seorang ibu di dalam mendidik dan membesarkan anaknya, dari mulai mengandung, melahirkan, sampai membesarkannya. Banyak sekali tantangan, cobaan, godaan, semuanya dihadapinya. Dan bahkan jasmani, rohani, materi, semuanya dihadapi. Untuk melalui semua itu, ibu selalu berdoa dan berusaha supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, yaitu yakin dan percaya kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Setiap persoalan-persoalan kita mohonkan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan bisa teratasi dan kita akan menjadi apa yang menjadi harapan kita, yaitu kebaikan, baik untuk Tuhan, baik untuk keluarga, maupun baik untuk semuanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dan kita mengambil nasnya pada ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas. Dibakar, kemudian dikumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak perumpamaan yang dipakai menjelaskan tentang kerajaan surga. Pada pasal 13 Injil Matius, itu menjelaskan dengan 5 perumpamaan, diantaranya seperti seorang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi, harta terpendam dan mutiara indah, dan pukat. Menurut Matius, Tuhan Yesus membentangkan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan, supaya orang melihat dengan matanya atau mendengar dengan telinganya, tetapi dengan hati. Kekerasan hati akan menghalangi melihat kerajaan surga. Secara sederhana, kerajaan surga adalah suatu keadaan yang dipenuhi oleh gerakan hati manusia yang condong terhadap kasih karunia Allah. Gerakan hati itu yang membuka peluang menangkap setiap pemberian-pemberian Allah sebagai sesuatu yang berharga. Dampaknya seseorang itu akan melakukan dengan sukacita dan bangga sekalipun beriringan dengan situasi yang sulit. Itulah pilihan yang tidak semua orang menyukainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan lalang di antara gandum menjadi analogi real kehidupan orang-orang yang terpanggil oleh rahmat Tuhan, yang pada perjalanannya tidak bisa lepas dari pengaruh. Hamba-hamba Tuhan yang mengusulkan untuk mencabut lalang di antara gandum adalah manusia yang tidak ingin ada masalah dalam hidupnya, maunya enaknya tanpa usaha, aman tanpa tantangan. Padahal kenyataan hidup ini tidak ada yang bisa menghindar dari godaan. Tuhan yang maha bijaksana tidak mengizinkan hamba-hambanya mencabut lalang di tengah gandum. Tuhan melihat bahwa lalang itu bukan ancaman yang membahayakan, tetapi hanyalah tantangan. Selagi masalah tidak membahayakan, Tuhan mengizinkan itu. Berarti Tuhan menjamin ketahanan hidup gandum-gandum yang adalah umat pilihannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyatalah sekarang bahwa umat Tuhan tidak bisa menolak cobaan dan godaan dalam hidup ini. Silih berganti, datang dan pergi. Tuhan tidak pernah berjanji dalam hidup kita selalu bebas dari tantangan. Sebaliknya, Ia tetap mengizinkan tantangan mengiringi kehidupan kita. Itu sebabnya di sepanjang kehidupan kita harus bijaksana dalam menyikapi berbagai pengaruh yang bisa membahayakan masa depan kita. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan bukan disiapkan untuk punah ataupun mati sebelum umur karena besarnya pengaruh. Tetapi sebaliknya, bersama pengaruh, kita tidak akan kehilangan jati diri. Gandum tetaplah gandum, tidak akan menjadi lalang. Entahlah bila hidup namun tidak berbuah, hanya jerami semata. Mungkin akan bernasib sama seperti ilalang, akhirnya tetap tidak dapat menikmati hidup dalam anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memanggil kita bagaikan benih gandum yang baik
para yang ditabur dari kita. Tuhan berharap kelak berbuah seperti bulir-bulir gandum. Sejak benih ditabur, sejak saat itu juga ia selalu merawat dan memperhatikan. Dengan sabar, Tuhan menjadikan kita tetap eksis di tengah perjuangan melawan cobaan hidup ini. Umat Tuhan, terutama kaum perempuan yang memiliki tugas rangkap, mampu menerima segala keadaan apapun dengan percaya Tuhan selalu menjaga dan menyertai serta membimbing kita pada kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dalam doa kesanggupan. Saudaraku semua, saya undang berdiri untuk membangun komitmen baru seraya berdoa kepada Tuhan. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk selalu berusaha menjadi alat Tuhan demi damai sejahtera dunia ini. Kami menyadari bahwa tugas tanggung jawab kami memang berat, tetapi kami tidak akan meninggalkan karena Tuhan selalu menjaga dan menolong. Kami tidak ingin hanya menikmati hidup tanpa perjuangan, sebab untuk itulah kami dipanggil. Kami merindukan hati yang peka terhadap anugerah Allah, setia mendengar bukan hanya dengan telinga, atau melihat hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Dan Engkau ya Tuhan Yesus akan menjadikan kami mengerti lagi kuat karena Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami sebagai istri dan ibu dan anak akan selalu dan semakin bangga dengan tugas kita. Keyakinan kepada Tuhan yang senantiasa turut bekerja menolong kaum wanita, kiranya meneguhkan dan memampukan kami sebagai alat Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, hanyalah teman sekedarmu yang satu. Kami siap menjadi alat Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Terimalah doa kami ya Tuhan, dan kami akan hidup. Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukanlah kami bergembira serta bersyukur tiada terhingga, tidak pernah takut untuk menapaki siang yang panas dan memasuki malam yang gelap. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW. Sebagai peneguh komitmen kita sebagai kaum perempuan dan ibu, bersama GKJW kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Yesus
Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita amini bersama setiap kesanggupan kita dengan pengakuan iman melalui rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang tidak pernah putus memberkati umat-Nya, terutama yang setia memenuhi tugas panggilannya. Tak berkesudahan kasih dan penyertaan-Nya, Ia berkenan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap umat yang berkenan membagi berkat Tuhan dengan sesamanya. Sebagaimana kesaksian kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkelimpahan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita himpun persembahan teriring Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau mengaruniakan kesehatan dan kekuatan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami lakukan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya dapat memberikan tuntunan dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID. Bagi para petinggi beserta jajarannya, berikanlah kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Bagi para pejuang kesehatan, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi tugasnya. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKJW, khususnya jemaat GKJW Kertosono, dengan berbagai tugas dan pelayanannya. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GKJW Kertosono yang menghadapi pergumulan maupun sakit. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu. Yang sakit berikanlah kesembuhan, yang menghadapi berbagai permasalahan berilah pertolongan-Mu. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan selalu memberikan kelegaan pada kami semua yang percaya kepada-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan persembahan pada hari ini Tuhan yang telah terkumpul. Kiranya Engkau menyucikan dan Engkau memberkati kami dan dapat menjadi sarana dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima pengutusan. Beranjaklah dari tempatmu sekarang juga, lakukanlah tugas panggilan Tuhan dengan setia, hai kaum wanita. Jadikan seluruh hidupmu sebagai alat Tuhan, menjadi istri yang setia mendampingi dan menolong bagi suami, menjadi pembimbing bagi anak-anakmu, menjadi rekan kerja bagi semua di lingkungan kamu tinggal. Tuhan akan senantiasa membekali kamu dan memberkati kamu. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa tetesan air mata. Namun Ia berkenan memberi kekuatan dan penyertaan. Sebagai penutup ibadah pagi ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 438 bait kedua dan 3. Tuhan
Kini terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber damai sejahtera dan kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber segala hikmat, senantiasa bersekutu, berkarya di sepanjang hidupmu, saat ini dan selamanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 472 bait ke-1 dan 2. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu